Yuk kita tenangkan hati kita sejenak. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat semua berkat, semua anugerah, semua yang kami terima pada pagi hari ini. Engkau yang mengampuni setiap dosa kesalahan pikiran kami, dan Engkau yang melayakkan setiap kami terima anugerah lebih lagi dalam menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur, kami serahkan hari ini. Amin. Nah, tema pada pagi hari ini masih sama. Tema bulanan kita yaitu apa? Peduli dan menghargai. Kita baca ayatnya terlebih dahulu di Ibrani 10 ayat yang ke-24. Bisa dibacakan ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan. Bisa memang ingat waktu masih sekolah dulu ya. Mungkin juga kalian alami ya, kecenderungan kita sebagai anak muda ya, punya teman, punya sahabat, kira-kira akan mengutamakan kepentingan keluarga dulu atau teman dulu ya. Kalau misalnya dulu seringkali gini, saat yang bersamaan orang tua butuh bantuan, ternyata teman juga ngajak main, teman butuh curhat, lalu yang bisa Mima lakukan milih apa? Sama teman dulu, yang sama keluarga udah nanti aja gitu ya. Nah, Miss Mima juga ingat akan kisah persahabatan di kitab Samuel ya, 1 Samuel ayat yang ke-18 ayat 1 sampai 5. Miss Mima bacakan. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, dalam kisah Daud dan Yonatan ini, Miss Mima setidaknya belajar ya, ada 4 bagian utama ya, ketika kita menjalin persahabatan, menjalin pertemanan dengan seseorang yang kita mengasihi dia lebih dari sekadar teman. Kita benar-benar peduli dan menghargai setiap apa yang menjadi keputusan hidupnya. Itu seperti seorang sahabat, seorang saudara. Ada 4 hal. Yang pertama, saling percaya ya. Kepercayaan, membangun kepercayaan. Daud dan Yonatan ini membangun sebuah kepercayaan, membangun sebuah kesetaraan. Dia tidak membeda-bedakan. Kenapa? Daud ini seorang gembala ya, kumpulnya sama ternak-ternak. Yonatan siapa? Seorang panglima, seorang putra raja, pangeran. Keduanya beda latar belakang, beda status, tapi mereka menjalin sebuah persahabatan. Keduanya sama-sama orang yang diurapi Tuhan, keduanya sama-sama orang yang diberkati Tuhan, keduanya sama-sama seorang pahlawan ya. Daud dan Yonatan menjalin sebuah kepercayaan, menjalin kesetaraan. Mereka menjalin saling mengasihi ya, mengasihi tentunya mengasihi dalam hal yang baik ya, peduli tadi ya. Kemudian yang ketiga ada kejujuran, ada komunikasi. Itu sahabat. Kalau
kalian yang punya sahabat hebat, dan pertahankan persahabatan itu, jaga persahabatan itu. Kalau yang kalian nggak punya sahabat, oh kamu enak punya teman, punya sahabat, dia mengasihi kamu, dia peduli sama kamu. Lah aku nggak punya teman, aku nggak punya siapa-siapa, bahkan keluarga pun nggak peduli sama aku. Ada berita bahagia, hei kalian yang sedang merasa sendirian, ada satu sahabat yang luar biasa. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sahabat yang paling menghargai dan peduli terhadap diri kita, terhadap apa yang kita putuskan. Tuhan selalu menerima. Terhadap apa yang kita lakukan, Tuhan ngerti, memahami. Tapi Tuhan selain menghargai kita, menghargai hak kita, Tuhan juga peduli. Peduli apa? Kalau kita sedang ada di jalan yang tidak baik, Tuhan tegur dengan cara Tuhan. Kalau kita sedang manis di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, Tuhan berkati sedemikian rupa. Ya, sama halnya. Jadi kalian yang merasa aku gak punya teman, aku gak punya sahabat, gak ada orang yang menghargai dan peduli terhadap aku, hei, bisa mengingatkan hari ini, jalin hubungan sama Tuhan lagi, ya. Jalin kepercayaan sama Tuhan, jalin kejujuran sama Tuhan, seperti Daud dan Yonatan tadi. Nah, pagi hari ini, yuk kita sama-sama belajar. Ada Tuhan, ada sesama, ya, sekitar kita. Tuhan peduli dan menghargai kita. Kita peduli nggak dan menghargai hatinya Tuhan nggak selama ini? Ada orang-orang yang peduli dan menghargai kita. Setiap keputusan kita, setiap apa yang kita lakukan diterima oleh orang lain, tapi kita menerima keputusan mereka nggak? Peduli nggak? Ya, peduli di sini. Misi Mima pahami adalah ini. Yang namanya peduli berarti tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk di depannya. Yang namanya peduli pasti akan mengusahakan sedemikian rupa melakukan hal yang baik. Kalau kami para guru pernah menegur kalian, hei kenapa kamu nggak ikut jimit? Hei kenapa kamu nggak ngerjain tugas nak? Karena kami peduli. Kami pengen ada hal yang baik ke depannya. Kalau kami memotivasi kalian, wah semangat ya, selamat, nilaimu sudah baik nih, sikapmu sekarang sudah lebih baik nak, ayo tingkatkan. Kami juga sedang peduli, sedang menjaga hati kalian. Kita sama-sama belajar anak-anak, peduli dan menghargai. Kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya keluarga, dan kita punya Tuhan. Ya, pagi hari ini cukup. Tutup dalam doa sebelumnya. Yuk kita sama-sama belajar membangun kepercayaan, membangun saling menghargai itu tadi ya, kesetaraan. Kita ini sama kok, beda bangsa, beda suku, beda agama, bahkan kita tetap harus saling mengasihi. Bangun kasih dan bangun kejujuran. Jalin komunikasi pada Tuhan, jalin komunikasi terhadap sesama. Betapa bahagianya, betapa damainya hati kita punya orang-orang di sekeliling kita yang sangat peduli sama kita, saling peduli. Ya, yuk semangat buat pagi hari ini, semangat buat hari-hari ini. Walaupun capek, tugasnya banyak nih, ya semangat. Ada Tuhan yang peduli sama kita, ada guru-guru yang peduli sama kamu. Ya, jangan merasa sendirian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat semua anugerah. Pagi hari ini kami kembali menyerahkan. Pagi hari ini kami kembali memohon kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan, untuk kami dapat melangkah, untuk kami dapat menuju ke satu titik yang Engkau mau Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Hikmat pengertian itu turun, semangat, fokus, kesanggupan untuk menyelesaikan setiap tugas dan bagian kami. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu di SMP Terang Bangsa ini. Engkau yang memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Engkau yang memberkati guru-guru. Engkau yang memberkati orang tua murid. Semua Tuhan, Engkau yang memberkati. Dalam anugerah-Mu, penyertaan-Mu sempurna, pengampunan
ampunannya dari kami, melayakkan setiap kami, terima anugerah demi anugerah. Kami mengucap syukur, kami berdoa, amin. Semangat buat pagi hari ini, kita pasti bisa.